rate ini akan positif ya, positif bagi real sektor ya. Positif bagi real sektor karena tadi balik lagi uang-uang yang tidak produktif yang ada di tabungan kelas pendapatan menengah dan atas di Amerika itu akan diputarkan dan akan didorong menjadi spending pemerintah. Di mana pemerintah di Amerika sekarang ini sangat membutuhkan uang ya untuk mendanai 4,3 triliun defisit APBN ini. Jadi menurut saya ini akan sangat positif. Positif bagi real sektor di Amerika, walaupun memang dalam jangka pendek tentu ini akan berdampak negatif terhadap pasar saham ya. Tentu kalau misalkan di pass on, pasar saham itu akan mungkin akan mengalami koreksi cukup signifikan ya, terutama untuk di Amerika ya. Tapi dalam jangka menengah dan panjang ini akan bagus bagi pertumbuhan ekonomi Amerika jangka panjang ya, terutama untuk real sektor. Ya memang yang jadi masalah di Amerika dan negara-negara maju sekarang adalah income inequality ya, ketimpangan pendapatan. Nah dengan kenaikan pajak ini maka masalah ketimpangan bisa diselesaikan dan pertumbuhan ekonomi bisa kembali kepada level naturalnya. Sebenarnya dalam jangka menengah saya merasa hal ini positif ya. Hanya saja tadi balik lagi ya Amerika harus memikirkan bagaimana tidak terjadi capital outflow dari Amerika ke negara-negara emerging market, terutama ke negara-negara yang punya tax rate rendah. Oke, Anda melihat hanya dalam jangka menengah saja, tidak akan cukup berlaku dalam jangka panjang juga begitu, ataukah nanti mungkin harus ada gambaran kebijakan lain atau seperti apa yang harus dilakukan oleh Amerika Serikat nih, Mas Ahmad? Ya kalau lihat di Amerika tax rate ini kan kenaikan pajak ini hanya necessary conditions istilahnya ya. Hanya kebutuhan dasar untuk mendanai defisit APBN Amerika yang besar. Kunci utama selain kenaikan pajak untuk mendanai defisit adalah kualitas spending sebenarnya. Kualitas spending itu harus diperhatikan. 4,3 triliun defisit APBN Amerika ini digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk pembiayaan infrastruktur ya, dan kalau kita lihat kan memang Biden akhirnya menurunkan jumlah orang yang menerima cash transfer ya dari pemerintah Amerika ya. Jumlah orang yang mendapatkan cash transfer lebih rendah. Nah, kalau misalkan itu terjadi, terus dana dari spendingnya itu lebih besar digunakan untuk infrastruktur, terutama untuk green energy, maka itu akan sangat baik bagi ekonomi Amerika dan dunia dalam jangka panjang ya. Jadi kuncinya adalah bagaimana mendorong agar spending APBN di Amerika ini diarahkan untuk pembangunan infrastruktur di Amerika. Nah kalau itu yang terjadi, saya rasa akan mengkompensasi kenaikan pajak di Amerika. Tapi kalau misalkan kebanyakan dari defisit APBN itu digunakan hanya untuk cash transfer atau hanya untuk mendanai konsumsi sementara bagi masyarakat yang terkena COVID, itu akan buruk ya, saya rasa bagi ekonomi Amerika dalam jangka panjang. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.